Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami memohon kepadamu, kiranya roh-Mu menyertai kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan juga supaya kami memahami firman-Mu, agar apa yang kami pahami karena pertolongan-Mu, itulah yang menguatkan kami, bahkan mengoreksi dan juga menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami memohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Jika sudah menemukan nas ini, izinkan saya bacakan untuk kita semua, dan saudara-saudara bisa mengikuti pembacaan ini dengan memperhatikan kitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihi, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini, dahulu penghujat, sekarang dianggap setia dan dipercayai. Saudara-saudara, kita sudah tahu siapa Rasul Paulus. Dia latar belakangnya disebutkan di sini, seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Bahkan mungkin masih ada daftar-daftar lain yang tidak disebutkan, tapi ini yang paling parah. Barangkali kita pun punya daftar-daftar masa lalu kita, siapa kita, tetapi yang pasti disebutkan di ayat ini, Paulus katakan, aku yang paling berdosa. Itulah kisah masa lalunya yang menyandera kehidupannya. Tetapi bukan persoalan masa lalu lagi, karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana kehidupan masa kininya? Ternyata di dalam Kristus, kehidupan masa kininya yang bertobat itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu latar belakang kitab Timotius ini.
tetapi sedikit saya sampaikan. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayat 11 di sana, ya, ada ajaran-ajaran sesat, tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan, ya, pelayanan yang dilakukan Timotius di kota Efesus. Bagaimana kota Efesus ini, kalau kita bayangkan seperti kota pelabuhan, mungkin ini seperti Tanjung Priuk, ya, kota pelabuhan. Artinya dari segala penjuru bisa datang ke kota ini, dan orang yang datang ke kota ini tentu membawa ajaran masing-masing, bahkan warna iman masing-masing, ya, datang ke kota ini. Di kota ini, Efesus ini, itu baru baru berkembang kekristenan di sana. Karena kita tahu kota Efesus ini sangat penuh dengan dewa-dewi. Nah, orang-orang Kristen di sana baru berkembang. Nah, tentu sangat mudah terhasut oleh ajaran-ajaran yang sesat. Nah, di kota ini banyak sekali guru-guru palsu yang mengajarkan dongeng, ya, dongeng-dongeng, bahkan juga ajaran-ajaran yang menyimpang dari iman Kristiani, dari kebenaran firman Tuhan. Tentu manusia lebih tertarik, atau orang-orang Efesus ini lebih tertarik kepada berita-berita, dongeng-dongeng, ya, yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan rohani. Sehari-hari aja kita sadari percakapan sehari-hari kalau kita dengar, ya, dari orang-orang di pinggir jalan, mau dimanapun, di tempat kopi, atau juga di tempat-tempat kafe dan lain sebagainya, percakapan-percakapan yang dilakukan orang itu justru lebih senang hal-hal yang dongeng, yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan rohani. Itu fakta yang kita lihat. Ya. Nah, oleh karena itu jemaat, bahkan kondisi, ya, kondisi kekristenan di Efesus tidak jauh beda seperti itu. Nah, sehingga apa? Dari berita-berita ini, berita-berita dongeng ini, tentu merembet kepada mengenai doktrin Kristus. Ya. Doktrin Kristus, sehingga doktrin Kristus bukan diajarkan lagi yang benarnya, tetapi justru yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dihadapi oleh baik Paulus dan Timotius karena cintanya kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, bahkan juga kepada jiwa-jiwa yang ada di kota Efesus. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dari firman Tuhan ini, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan bahwa yang pertama, Tuhan, Dia sendiri yang menganggap Paulus sebagai orang yang setia dan juga dianggap dipercaya untuk pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan misi, bahkan atau pelayanan Tuhan. Tuhan sendiri yang mempercayakan kepada Rasul Paulus. Di samping tuduhan kepada dia mengenai tentang siapa dirinya, dia hanya memberitakan bahwa Tuhan sendiri yang menganggap dia setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadanya, bukan yang lain. Nah, tentu saudara-saudara, ketika orang mempertanyakan kehidupan kita, mempertanyakan siapa kita, ya, dan dengan maksud orang yang mempertanyakan itu mungkin untuk menjatuhkan kita, bahkan untuk melemahkan kita. Tetapi jawabannya ya mestinya seperti Rasul Paulus, Tuhanlah yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus, dia bersyukur
bahwa Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan dia, bahkan menganggap dia setia dan dipercaya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, saudara-saudara, saya menggambarkan begini. Ini tentang kehidupan masa lalu. Tidak perlu atau tidak penting dari mana kita dikeluarkan, dari dosa apa kita dikeluarkan. Tetapi bagaimana dengan masa kini? Apakah kita hidup di dalam Kristus? Kita berada di jalan itu. Sama seperti bangsa Israel yang dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Ya. Persoalannya bukan dari mana mereka dikeluarkan. Ya. Dari negara mana mereka dikeluarkan. Dari kondisi apa mereka dikeluarkan. Tetapi bagaimana mereka berjalan di jalan Tuhan, berjalan di dalam anugerah Tuhan, berjalan di dalam kemurahan Tuhan, sampai pada akhirnya, yaitu Kanaan itu. Di sini, Rasul Paulus mengatakan dirinya seorang penghujat, seorang penganiaya, bahkan seorang yang ganas. Tetapi itu semua masa lalu. Sekarang, justru di dalam Tuhan Yesus, di dalam kemurahan Tuhan, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia berada di jalan Tuhan. Dia berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan sampai akhir kehidupannya. Nah, saudara-saudara, saya membaca satu referensi. Paulus ini, waktu dia masih muda, kira-kira perjumpaan dia dengan Kristus di usia kurang lebih 34. Bahkan ketika dia menulis kitab Timotius ini, diperkirakan usianya itu kurang lebih 64 atau ya kurang lebih lah 64. Usianya Paulus itu diperkirakan 67 tahun. Ya, 67 tahun. Jadi kurang lebih 34 atau 35 dari waktu pertobatan dia sampai kepada kematian dia. Dia tidak pernah menyimpang dari Tuhan, dari jalan Tuhan. Dia tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, di jalan Tuhan, di dalam anugerah sampai akhir hidupnya. Berbeda dengan seorang yang bernama Himeneus. Kalau teman-teman bisa baca di ayat yang ke-20, seorang yang bernama Himeneus ini juga, dia tadinya seorang pengikut Yesus, tetapi dia menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan ini menjadi satu tokoh di Efesus yang mempertanyakan kehidupan Rasul Paulus, bahkan juga mengajarkan doktrin yang salah, yang sesat, bahkan juga mengajarkan tentang dongeng-dongeng yang sangat berpengaruh di kota Efesus, bahkan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, Paulus dari pertobatan sampai kepada akhir kehidupannya, dia berada di jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini yang patut kita renungkan bersama-sama. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari masa lalu kita. Tetapi bagaimana kita sekarang? Apakah kita berjalan di jalan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, sampai kepada akhir hidup kita? Rupanya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, perubahan kehidupan kita itu, pertobatan kita itu, justru memperkuat kesaksian atau berita Injil yang menyelamatkan. Rasul Paulus menulis, ada satu ayat di dalam kitab Roma, pasal 1. Aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang
yang percaya kepadanya. Artinya apa? Kalau Injil itu satu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, manusia yang mana diselamatkannya? Paulus katakan, ini aku salah satu contohnya yang paling berdosa, yang ganas, yang jahat. Inilah kekuatan Injil itu yang menyelamatkan itu. Nah, saya pikir Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesaksian hidup kita, pertobatan kita, itu adalah menguatkan berita Injil yang kita sampaikan, yang kita beritakan dimanapun, karena itu memperkuat, ya, memperkuat bukti bahwa Injil itu dapat menyelamatkan, dapat membawa orang kembali kepadanya. Nah, jangan henti-hentinya kita menjalani proses pembentukan, pemulihan, pertobatan yang sudah dimulai oleh Yesus, yang sudah dimulai oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan kita berhenti untuk masuk dalam proses itu sampai akhir kehidupan kita. Karena itu kesaksian yang menguatkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-16 sampai 17, tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara, ada satu kisah di mana seorang pemuda, dia mengakhiri kehidupannya karena dia menemukan dirinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang sudah bagi dirinya tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan atau mengalami pertobatan. Nah, banyak orang, saya pikir beliau nih, pemuda ini, dia merasa sangat berdosa sekali, sangat jahat, bahkan udah sangat tingkat kejahatan itu mungkin sudah melampaui batas-batas normal. Berkali-kali mungkin dia ditangkap oleh aparat, tapi tetap tidak ada pertobatan. Akhirnya apa? Dia memandang dirinya seorang yang tidak layak lagi, dan dia mengakhiri kehidupannya karena dia merasa tidak berharga lagi. Nah, sebenarnya mungkin di antara kita pun ada yang bergumul, Tuhan, aku pengen keluar dari masa laluku, saya pengen keluar dari dosaku, saya pengen keluar. Nah, firman Tuhan di ayat 15 mengatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini yang harus kita terima, bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Artinya, kalaupun kita menemukan diri kita kelemahan, bahkan juga kejahatan-kejahatan, mungkin kita sendiri tidak layak lagi. Mungkin kita sendiri mengatakan, aku udah nggak berharga, bahkan aku udah tidak lagi berkenan. Tapi lihatlah, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Penyelesaiannya adalah Kristus. Penyelesaian semua dosa dan kejahatan itu adalah Kristus. Nah, oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, yang kita tangkap di sini adalah bahwa kekuatan Kristus dapat menyelamatkan orang berdosa. Kekuatan Kristus, dia dapat menjangkau setiap manusia dimanapun berada di dalam dosa. Jatuh di mana dia dapat menyelamatkannya. Nah, tetapi maka mestinya kita punya satu kerinduan, satu keinginan yang besar di dalam diri kita. Bukan menginginkan supaya ketika aku udah bertobat, aku pengen menjadi seorang pendeta yang terkenal, menjadi seorang penginjil yang terkenal, menjadi seorang pengajar yang terkenal, menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang menteri, atau menjadi seorang
anggota legislatif. Bukan itu menjadi kerinduan yang terbesar di dalam diri kita. Tetapi mestinya seperti ini kerinduan itu. Pada kalimat yang terakhir di ayat 16, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini satu kerinduan yang besar dalam diri kita seharusnya. Aku mau menjadi contoh bagi orang yang belum percaya. Mungkin kita selama ini sering kita dengar, kita menjadi contoh bagi jemaat, kita menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan yang lainnya. Nah, kita hanya contoh di dalam itu. Kita hanya contoh di dalam ruangan. Tetapi Paulus mengatakan dia menjadi contoh di luar, yaitu di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya. Sehingga disitulah terang Tuhan itu bersinar di tempat-tempat yang jahat itu, di tempat-tempat yang gelap itu. Justru di sanalah bersinar kehidupannya. Nah, Paulus rindu seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang yang melihat kehidupan Paulus, orang yang ganas, orang yang jahat tadinya, di sana banyak orang-orang seperti itu. Ketika perubahan terjadi dalam diri Paulus, itulah yang menguatkan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya bahwa Tuhan dapat mengampuni, memulihkan, menyelamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita selama ini mendengar kita menjadi contoh di dalam lingkungan anak-anak Tuhan, kita menjadi contoh di dalam gereja. Ternyata di luar gereja ini yang paling parah kehidupan kita. Ya, kita harus mengubah mindset kita. Bukan di dalam gereja saja kita menjadi contoh, bukan di dalam lingkungan anak Tuhan kita menjadi contoh, tetapi di luar itu ada orang-orang yang belum percaya, yang ingin melihat kesaksian kehidupan orang yang diubah. Seharusnya kita di sana. Ini menjadi kerinduan kita, sehingga kita memberi hormat kemuliaan bagi Tuhan Raja kita sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita terima firman Tuhan ini dalam kehidupan kita untuk mengangkat kita, menolong kita, bahkan memotivasi kehidupan kita supaya kita bersama-sama hidup di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan, ya, karena Dia menganggap kita setia dan dipercaya, dan Tuhan yang meluaskan semuanya itu bagi kemuliaan hormat namanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman. Ya Tuhan, kami sadar keterbatasan kami di dalam menyampaikan maksud firman-Mu. Tetapi kami percaya Bapa, apa yang kami pahami, jika kami membiarkan firman itu masuk dalam diri kami, cahaya firman-Mu masuk dalam diri kami yakin percaya cahaya Injil itu, terang Injil itu akan bersinar masuk dalam diri kami, menerangi setiap ruang di dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga yang tadinya kami, orang yang berdosa, orang yang jahat, masa lalu kami penuh dengan sifat buruk, penuh dengan sifat-sifat yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami yakin percaya oleh cahaya Injil, terang Injil itu, kekuatan Roh-Mu, dan juga anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Kami yakin percaya Tuhan dapat memproses kami, sehingga Engkau dapat menganggap kami orang yang setia dan dipercaya di dalam segala hal, baik di hadapan-Mu, baik di hadapan manusia, di hadapan siapapun, bahkan orang lain tak melihat kami tetap menjadi yang setia dan dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon kekuatan Tuhan yang menolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Tuhan memberkati. Diberkati firman Tuhan, amin.